Pernahkah Anda merasa seperti orang luar di keluarga Anda sendiri? Orang yang melihat terlalu banyak, merasa terlalu dalam, dan tidak pernah benar cocok. Bagaimana jika saya katakan, itu bukan cacat, itu bukti ilahi. Anda tidak membayangkan sesuatu berat yang Anda bawa, dorongan untuk memecahkan siklus api di dada Anda ketika sesuatu terasa libur secara spiritual. Itu bukan kebetulan, itu menelepon. Di setiap generasi, Tuhan memilih satu orang untuk membawa beban, untuk bangun dengan kebenaran, untuk berdiri di celah. Dan jika Anda menonton video ini, ada alasannya. Karena mungkin saja orang itu. Apakah Anda tidak hanya sensitif? Anda terhubung secara spiritual, Anda dirancang untuk memecahkan rantai, tidak memakainya, untuk menggeser warisan garis keturunan Anda, bukan menyerah padanya. Alkitab menunjukkan kepada kita berulang kali bahwa Tuhan tidak memilih yang jelas, Dia memilih yang taat. Dia tidak memilih yang tertua, Dia memilih David. Dia tidak memilih yang paling berani, Dia memilih Gideon. Dan Dia mungkin hanya memilih Anda, kesialan, lelah, salah paham, untuk membawa api iman ke generasi berikutnya. Ini bukan tentang menjadi lebih baik dari siapapun. Ini tentang dibangunkan, dan begitu Anda bangun, tidak ada jalan untuk kembali. Dalam pesan hari ini, Anda akan menemukan mengapa perjalanan Anda begitu sulit, mengapa Anda merasa begitu sendirian, dan mengapa beban sepertinya tidak pernah meninggalkan dada. Kami akan jauh ke dalam alasan spiritual di balik rasa sakit Anda. Dan yang lebih penting, ke dalam takdir bahwa rasa sakit sedang mempersiapkan Anda. Jadi tetaplah bersamaku sampai akhir, karena apa yang akan Anda dengar akhirnya mungkin menjelaskan semuanya. Dan jika Anda merasakan pesan ini menarik jiwa Anda, berhenti sejenak sekarang dan berkomentar di bawah ini, "Saya yang terpilih." Mari kita nyatakan bersama dan melangkah ke tujuan Tuhan telah mempersiapkan kita selama hidup kita. Ada berat badan yang Anda bawa yang tampaknya tidak diperhatikan oleh orang lain di keluarga Anda. Mari kita pahami. Tekanan diam selalu menjadi orang yang melihat, yang merasa, yang mengantisipasi. Anda merasakan pergeseran suasana sebelum orang lain melakukannya. Ketika argumen muncul, Anda adalah orang yang menyerap ketegangan seperti spons. Sementara yang lain menyikat keadaan, Anda berbaring terjaga di malam hari, berdoa diam, meminta kejelasan kepada Tuhan untuk damai. Ini bukan sekadar sensitivitas, ini adalah kebijaksanaan spiritual. Jiwa Anda menanggapi frekuensi ilahi yang kebanyakan orang terlalu terganggu untuk didengar. Seperti yang tertulis dalam Roma 8:27. Dan Dia yang mencari hati kita tahu pikiran, roh. Anda tidak lemah, Anda disetel ke sesuatu yang lebih dalam. Orang menyebut Anda kuat dan mereka bersandar pada Anda di saat-saat paling gelap, namun mereka jarang bertanya bagaimana keadaan Anda. Anda membawa beban menjadi jangkar, suara nalar penjaga emosional. Tetapi bahkan jangkar dapat tenggelam jika tidak ada yang memeriksanya. Yang benar adalah, kekuatan Anda adalah hadiah dari Tuhan. Tetapi itu tidak berarti Anda seharusnya membawa semuanya sendirian. Bahkan Yesus dalam momen kesedihannya berkata, "Jiwaku kewalahan dengan kesedihan sampai pada titik kematian." Matius 26:8. Jika Yesus membutuhkan dukungan, berapa banyak lagi Anda? Jangan biarkan musuh menipu Anda untuk berpikir bahwa rasa sakit Anda tidak terlihat oleh surga. Itu terlihat, itu dihitung, itu sakral. Ada alasan mengapa disfungsi keluarga, trauma yang tak terucapkan, dan rasa sakit yang belum terselesaikan semuanya tampaknya mendarat di pundak Anda. Ini bukan penempatan acak, ini adalah tugas ilahi. Anda adalah orang yang dipanggil untuk mengenali apa yang diabaikan orang lain. Keheningan Anda keras di ranah spiritual. Setiap desahan, setiap air mata batin, setiap doa yang tenang,
Semuanya register dengan Tuhan. Itu sebabnya Anda sering merasa kelelahan, dikeringkan secara emosional. Anda bukan hanya menjalani hidup, Anda sedang menengahi. Seperti Nehemia yang membangun kembali tembok, Anda menambal pelanggaran garis keturunan Anda. Satu doa, satu tindakan cinta, satu batas pada satu waktu. Bukannya orang lain tidak berjuang, mereka tidak berjuang dengan tujuan. Anda, di sisi lain, memiliki panggilan yang membungkus dirinya di sekitar penderitaan Anda. Anda mungkin telah diberitahu bahwa Anda terlalu emosional atau terlalu intens, tetapi intensitas itu adalah nyala api iman yang menyala di dalam diri Anda. Itu adalah api yang sama yang terbakar di Yeremia ketika dia berkata, "Firman-Nya ada di hatiku seperti api tutup mulut di tulangku." Yeremia 20:9. Rasa sakit Anda adalah kenabian. Beban Anda bukan hukuman, itu adalah persiapan. Anda tidak rusak, Anda sedang dibangun, lapis demi lapis ke dalam kapal yang dirancang Tuhan untuk menggeser generasi. Jadi ketika orang lain tampaknya berjalan bebas saat Anda bergulat dalam keheningan, ingat ini, jiwa yang dipilih, disempurnakan secara pribadi. Air mata Anda adalah doa, rasa sakitmu adalah pujian, dan kesunyianmu itu berbicara banyak di kerajaan Allah. Anda tidak pernah diabaikan, Anda terpisah. Jiwa yang Anda bawa bukan hanya berat emosional, itu adalah tanggung jawab ilahi. Dan meskipun mungkin terasa terlalu banyak, Tuhan tidak pernah menunjuk tanpa mengurapi. Ada lebih banyak lipatan, dan itu dimulai dengan mengenali dengan tepat siapa Anda. Kebanyakan orang melihat penderitaan dan bertanya, "Wah, apa yang saya lakukan salah?" Tetapi mereka yang berjalan dalam iman akhirnya belajar untuk bertanya, apa yang Tuhan coba kelahirkan melalui ini? Anda tahu, dipilih bukan berarti Anda dipilih karena Anda sempurna. Itu berarti Anda siap melalui rasa sakit. Ketika hidup tidak masuk akal, ketika orang lain meninggalkan Anda, dan ketika Anda merasakan sengatan penolakan, Anda tidak dihukum. Anda diposisikan oleh Tuhan untuk berdiri di celah yang tidak bisa diisi orang lain. Seperti Joseph, dikhianati oleh saudaranya sendiri. Penderitaan Anda bukanlah akhir, itu adalah pengaturan. Seperti yang dikatakan Kejadian 50:20. Anda bermaksud untuk menyakiti saya, tetapi Tuhan bermaksud untuk selamanya. Ayat itu hidup di nadi Anda sekarang. Anda mendapatkan radar batin ini, menyebut intuisi itu, sebut saja penegasan. Tetapi, sungguh situasi antena spiritual Anda. Anda merasakan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Anda mendeteksi penipuan sebelum berbicara. Anda merasakan kesedihan di ruangan yang dipenuhi dengan tawa. Itu bukan ketidakseimbangan emosional. Itu sensitivitas spiritual. Ini adalah Roh Kudus yang menggerakkan di dalam diri Anda, mengingatkan bahwa Anda tidak biasa. Anda diciptakan untuk berjalan dengan iman, bukan dengan pandangan. Dan Yesus Kristus sendiri berkata, "Berbahagialah orang yang belum melihat dan belum percaya." Yohanes 20:29. Itu kamu. Percaya bahkan ketika segala sesuatu di sekitar Anda terlihat seperti kekacauan. Orang dapat memberi label Anda dramatis, intens, atau bahkan terlalu reaktif, tetapi mereka tidak memahami hadiah di dalam diri Anda. Ini bukan tentang perasaan, ini tentang fungsi. Anda berfungsi sebagai barometer spiritual untuk lingkungan Anda. Anda adalah orang yang berdoa ketika tidak ada orang lain, yang memaafkan ketika tidak ada orang lain yang mau, yang berdiri ketika semua orang terlipat. Dan dalam perlawanan yang sepi itu, dalam ketahanan yang tenang itu, suara Allah menjadi lebih jelas. Anda mulai mendengar bukan dengan telinga, tetapi dengan semangat. Anda mulai melihat dengan iman, bukan mata. Dan inilah mengapa Anda yang terpilih. Bukan karena Anda lebih besar, Anda terbangun. Tuhan tidak memilih yang paling keras, paling berbakat, atau berpendidikan terbaik.
Dia memilih orang yang mau merasa, karena dalam perasaan ada penyerahan, dan untuk menyerah ada kepatuhan. Dan kepatuhan menurut tulisan suci lebih baik daripada pengorbanan. 1 Samuel 15:22. Andaya kepada Tuhan, bahkan ketika berbisik melalui air mata, lebih kuat daripada deklarasi keras. Itu menggerakkan surga. Itu menggeser garis keturunan Anda. Itu merusak rantai yang bahkan tidak pernah Anda lihat. Itulah tanda seseorang yang dipilih bukan untuk kenyamanan, tetapi untuk menelepon. Jadi, ketika dunia mengatakan Anda terlalu banyak, ingat, mereka berbicara dari kebutaan. Mereka belum melihat apa yang Tuhan tempatkan di dalam diri Anda. Tapi tidak tidak terlihat gila sampai hujan. Anda dilahirkan untuk waktu seperti ini. Dipilih tidak hanya untuk membawa cahaya, tetapi menjadi cahaya di tempat di mana tidak ada orang lain yang berani bersinar. Dan begitu Anda menerima bahwa Anda adalah yang terpilih, perspektif Anda bergeser. Hidup berhenti terjadi pada Anda dan mulai terjadi melalui Anda. Karena kemuliaan Allah, untuk kesaksian Yesus Kristus, dan untuk iman yang terus membakar bahkan di malam yang paling gelap. Kebangkitan jarang dimulai dengan kedamaian, itu dimulai dengan ketidaknyamanan. Itu merayap seperti kegelisahan yang tenang, seperti suara di belakang pikiran Anda berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Anda mulai merasa berbeda, hal-hal yang digunakan untuk tidak memuaskan. Percakapan yang pernah Anda nikmati terasa dangkal. Orang yang pernah Anda coba sekarang tampak jauh. Dan saat itulah dimulai the sacred unraveling. Roh Allah mulai menarik Anda ke dalam, jauh dari kebisingan kehadiratnya. Ketidaknyamanan ini bukan kebingungan, konstruksi itu. Seperti Yesaya 43:19 mengingatkan kita, lihat, saya melakukan hal baru. Sekarang ini muncul. Apakah Anda tidak melihatnya? Tuhan melakukan sesuatu di dalam diri Anda, dan itu mengubah segalanya. Pada awalnya, ini membingungkan. Anda mempertanyakan pikiran Anda sendiri. Mengapa saya tidak bisa menjadi normal? Mengapa saya tidak bisa mengikuti arus? Tapi itu masalahnya. Flows adalah untuk sungai, bukan untuk yang dipilih. Yang dipilih berenang di hulu. Mereka mempertanyakan siklus. Mereka merasa dipanggil untuk lebih. Dan ini lebih sering mengisolasi mereka. Anda mulai mendambakan kesendirian, bukan karena Anda antisosial, tetapi karena semangat Anda sedang detoksifikasi. Dalam keheningan, suara Tuhan menjadi lebih jelas. Anda berhenti bertanya kepada dunia siapa Anda, dan mulai bertanya kepada pencipta Anda. Dan Alkitab berkata, jadilah diam, dan ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan. Mazmur 46:10. Dalam keheningan itulah identitas terungkap. Kebangkitan tidak keras, itu tidak mencolok, tenang, sakral, dan sering disalahpahami. Anda mulai menangis tanpa alasan untuk merasakan tarikan ke arah Alkitab, doa, ibadah. Dan tiba-tiba hal-hal dunia kehilangan cengkeraman mereka. Ketenaran, persetujuan, pengakuan, tidak ada lagi penting. Anda mulai lapar akan kebenaran. Anda merindukan tujuan. Dan perlahan Anda menyadari, hidup Anda bukan lagi milik Anda. Anda telah ditandai. Yesus Kristus telah meletakkan sidik jarinya pada jiwa Anda. Pergeseran yang Anda rasakan, itulah yang terjadi ketika keabadian mulai berbisik di hati Anda. Dan itu tidak akan berhenti. Karena Tuhan menyelesaikan apa yang Dia mulai. Kesalahpahaman adalah bagian dari proses. Orang mungkin menyebut Anda terlalu spiritual, terlalu intens, atau mengatakan Anda telah berubah. Dan mereka benar, Anda telah berubah. Karena Alkitab berkata, jangan sesuai dengan pola dunia ini, tetapi diubah dengan memperbarui pikiran Anda. Roma 12:2. Kebangkitan Anda adalah transformasi ilahi. Ini bukan tentang kehilangan diri sendiri. Ini tentang akhirnya menemukan versi Anda yang tersembunyi di bawah bertahun-tahun pengkondisian.
dan versi itu suci, berani, dan selaras dengan kehendak Tuhan. Anda tidak lagi bereaksi, Anda merespons. Anda tidak lagi dengar, Dia mendengarkan. Dan Anda tidak lagi takut, Anda percaya. Tradisi jika Anda berada di ruang di mana semuanya terasa tidak pasti, J. Lo Joyce, Anda tidak tersesat, Anda terbangun, Anda menumpahkan yang lama untuk mengungkapkan yang ilahi. Anda melangkah keluar dari identitas berdasarkan trauma dan melangkah ke identitas berdasarkan kebenaran. Kebenaran yang ditemukan dalam firman, kebenaran berbisik oleh Roh, kebenaran yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Dan begitu kebangkitan ini dimulai, itu tidak dapat dibalik. Itu hanya bisa tumbuh. Karena begitu Anda telah melihat melalui mata iman, tidak ada yang terlihat sama. Setiap keluarga memiliki rantai tersembunyi, siklus kemiskinan, kecanduan, keheningan, kebencian. Dan di setiap generasi, sering ada satu orang yang melihat semuanya dan berkata, "Itu berakhir dengan saya." Orang itu yang terpilih. Anda tidak dilahirkan dalam keluarga Anda untuk mengulangi kisah mereka. Anda dilahirkan untuk menulis ulang. Rasa sakit yang Anda rasakan ketika Anda melihat disfungsi bukan hanya empati. Roh Anda mengenali tugasnya. Anda tidak dipanggil untuk mentolerir kutukan. Anda dipanggil untuk menghadapinya. Seperti Musa yang berdiri di hadapan Firaun, Anda berkata, "Biarkan orang saya pergi." Doa Anda membajak melalui benteng generasi yang telah berlangsung beberapa dekade, dan dengan setiap langkah kepatuhan, Anda memenuhi kata Yesaya 58:12. Anda akan disebut pelengkap dinding yang rusak, pemulih jalanan dengan tempat tinggal. Tapi inilah sentuhannya. Breaking cycles seringkali tidak terlihat heroik. Sepertinya sesi terapi. Seperti belajar mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Seperti memilih untuk tidak berteriak kembali. Seperti meminta pengampunan bahkan ketika Anda bukan orang yang menyalakan api. Sepertinya menolak gosip meskipun itu adalah tradisi keluarga. Pilihan kecil dan tenang ini, mereka bergema keras di dunia spiritual. Mereka adalah tindakan pemberontakan terhadap perbudakan generasi. Dan meskipun keluarga Anda mungkin tidak memahaminya, surga bertepuk tangan setiap kali Anda memilih kesembuhan daripada bahaya. Yesus tidak hanya datang untuk menyelamatkan jiwa, Dia datang untuk membebaskan tawanan. Dan beberapa tawanan itu memiliki nama belakang Anda. Dipilih bukan berarti Anda lebih baik, itu berarti Anda sadar. Bangun secara spiritual. Anda melihat alasan lain apa? Anda merasakan apa yang ditekan orang lain. Dan kesadaran itu menjadi tanggung jawab. Anda telah menjadi orang yang mengajukan pertanyaan sulit, untuk melakukan percakapan yang canggung, untuk mengganggu kedamaian demi kebenaran. Dan ya, gangguan itu suci. Karena Yesus berkata dalam Matius 10:34, "Saya tidak datang untuk membawa kedamaian, tetapi pedang kebenaran, pedang wahyu." Dan kadang kebenaran itu terbagi sebelum sembuh. Batas Anda sakral. Ketika Anda berhenti mengaktifkan perilaku beracun, ketika Anda memilih istirahat daripada bekerja berlebihan untuk membuktikan nilai Anda tidak egois, Anda menjadi spiritual. Ini bukan hanya perubahan gaya hidup, mereka adalah deklarasi. Setiap kali Anda memilih untuk bertindak secara berbeda, Anda bernubuat tentang garis keturunan Anda. Anda berkata, "Dari titik ini ke depan, kami berjalan dalam kebebasan." Ini bukan pemberontakan, itu adalah penebusan. Penebusan melalui iman dipandu oleh terang Alkitab di bawah otoritas Yesus Kristus, selaras dengan hati Allah. Jadi, jika Anda merasa seperti domba hitam, pemberontak yang disalahpahami, mungkin itu karena Anda tidak pernah dimaksudkan untuk berbaur. Anda seharusnya menonjol dan memimpin. Seperti Esther, Anda ditempatkan di keluarga Anda untuk waktu seperti ini. Esther 4:14. Anda di sini bukan untuk mempertahankan ceritanya. Anda di sini untuk mengubahnya. Dan keberanian Anda untuk memecahkan pola ini adalah menanam
benih kebebasan selama beberapa generasi yang akan datang setelah Anda. Jika Anda yang dipilih, kemungkinan Anda merasa sendirian. Bukan jenis kesepian yang berasal dari terisolasi secara fisik, tetapi jenis yang menghantam Anda bahkan di ruangan yang ramai. Ini adalah rasa sakit yang tidak terlihat, tidak benar-benar. Anda mencoba menjelaskan hati Anda, visi Anda, panggilan Anda, tetapi kata-kata Anda mendarat di tanah yang dangkal. Mereka tidak mengerti, bukan api Anda, bukan kelaparanmu, bukan air mata Anda. Dan itu, sayang, adalah salah satu beban terberat dari yang dipilih. Bahkan Yesus dikelilingi oleh 12 murid, masih dikatakan dalam Matius 26:40. Tidak bisakah kamu mengawasi denganku selama 1 jam? Kesepiannya bukan dari tidak adanya orang. Itu dari tidak adanya pemahaman. Anda mungkin disebut terlalu dalam, terlalu intens, atau bahkan gila. Tapi itulah yang terjadi ketika Anda berjalan dengan iman di dunia yang mengidolakan logika. Orang-orang terdekat Anda sering melawan pertumbuhan Anda. Evolusi Anda mengancam kenyamanan mereka. Penyembuhan Anda mengingatkan mereka pada luka mereka. Dan keberanian Anda menyinari kompromi mereka. Jadi mereka mengejek, mereka meminimalkan, atau lebih buruk, mereka memberhentikan. Tapi izinkan saya mengingatkan Anda. Penolakan sering diarahkan. Tidak semua orang dimaksudkan untuk berjalan dengan Anda, dan tidak apa-apa. Tuhan memiliki sejarah memanggil orang keluar dari zona nyaman mereka ke tempat-tempat yang sepi, perbudakan, di mana kebisingan berhenti dan roh berbicara. Jalur ini bukan untuk tepuk tangan, ini untuk penyelarasan. Dan terkadang bahwa penyelarasan itu membutuhkan koneksi. Tapi apa yang terasa seperti kehilangan seringkali memangkas ilahi. Yesus mengajar dalam Yohanes 15:2 bahwa cabang-cabang yang menghasilkan buah adalah orang yang dipangkas. Mengapa jadi mereka bisa menghasilkan lebih banyak buah? Itulah yang terjadi pada Anda. Anda tidak dihukum, Anda sedang dimurnikan. Keheningan di sekitar Anda bukanlah tanda pengabaian. Itu adalah keheningan di hadapan yang sakral. Tuhan akan mengungkapkan sesuatu yang hanya bisa dibawa oleh sunyi. Jadi jangan lari dari kesepian Anda. Masukkan, merangkulnya. Ada emas di gua itu. Menjadi disalahpahami bukan berarti Anda tidak berurutan, seringkali berarti Anda berada di depan waktu Anda. Nuh disalahpahami, David diabaikan, Joseph dikhianati. Namun masing-masing dari mereka membawa cetak biru ilahi yang tidak bisa dirasakan orang lain. Seperti mereka, hidup Anda tidak perlu masuk akal bagi orang lain. Itu hanya perlu setia kepada orang yang memanggil Anda. Terus muncul, terus berdoa, terus bergerak dalam iman. Anda tidak perlu validasi saat memiliki visi. Alkitab berkata dalam Galatia 1:10, jika saya masih berusaha menyenangkan orang, saya tidak akan menjadi hamba Kristus. Biarkan kebenaran itu membebaskan Anda, dan dalam kesendirian Anda ketahuilah ini. Anda tidak sendirian. Surga melihatmu. Tuhan berjalan bersamamu. Yesus memahami Anda. Setiap air mata yang Anda menangis adalah doa. Setiap desah adalah lagu ibadah. Dan suatu hari, orang yang sama yang salah memahami isolasi Anda akan mengagumi transformasi Anda. Karena yang dipilih sering disembunyikan sebelum terungkap. Dan wahyu itu akan datang. Tapi pertama-tama rangkullah keheningan suci ini. Biarkan itu membentuk Anda untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, mengapa itu harus menyakitkan sebanyak ini? Jawabannya, Jiwanyasana Fosenaun sakral. Anda sedang dalam pelatihan. Bukan jenis pelatihan yang dapat Anda lihat. Ini spiritual, ilahi, abadi. Tuhan tidak mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang kecil. Dia mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang suci. Sesuatu yang membawa bobot warisan dan tanggung jawab takdir. Setiap pengkhianatan, setiap penundaan, setiap musim keheningan bukanlah kecelakaan. Itu adalah bagian dari kurikulum. Dan seperti guru yang baik,
Tuhan tidak berbicara selama ujian, tetapi firman-Nya yang kudus, tak tua, remains. Karena aku tahu rencana yang aku miliki untukmu, kata Tuhan, dalam Yeremia 29:11, dan rencana itu membentuk Anda menjadi untuk sungai, bukan untuk yang dipilih. Yang dipilih berenang di hulu. Mereka mempertanyakan siklus. Mereka merasa dipanggil untuk lebih. Dan ini lebih sering mengisolasi mereka. Anda mulai mendambakan kesendirian, bukan karena Anda antisosial, tetapi karena semangat Anda sedang detoksifikasi. Dalam keheningan, suara Tuhan menjadi lebih jelas. Anda berhenti bertanya kepada dunia siapa Anda, dan mulai bertanya kepada pencipta Anda. Dan Alkitab berkata, "Jadilah diam dan ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan." Mazmur 46:6-10. Dalam keheningan itulah identitas terungkap. Kebangkitan tidak keras. Itu tidak mencolok, tenang, sakral, dan sering disalahpahami. Anda mulai menangis tanpa alasan, untuk merasakan tarikan ke arah Alkitab, doa, ibadah. Dan tiba-tiba, hal dunia kehilangan cengkeraman mereka. Ketenaran, persetujuan, pengakuan, tidak ada lagi penting. Anda mulai lapar akan kebenaran. Anda merindukan tujuan. Dan perlahan Anda menyadari, hidup Anda bukan lagi milik Anda. Anda telah ditandai. Yesus Kristus telah meletakkan sidik jarinya pada jiwa Anda. Pergeseran yang Anda rasakan, itulah yang terjadi ketika keabadian mulai berbisik di hati Anda. Dan itu tidak akan berhenti. Karena Tuhan menyelesaikan apa yang Dia mulai. Kesalahpahaman adalah bagian dari proses. Orang mungkin menyebut Anda terlalu spiritual, terlalu intens, atau mengatakan Anda telah berubah. Dan mereka benar, Anda telah berubah. Karena Alkitab berkata, "Jangan sesuai dengan pola dunia ini, tetapi diubah dengan memperbarui pikiran Anda." Roma 12:2. Kebangkitan Anda adalah transformasi ilahi. Ini bukan tentang kehilangan diri sendiri. Ini tentang akhirnya menemukan versi Anda yang tersembunyi di bawah tahun pengkondisian. Dan versi itu suci, berani, dan selaras dengan kehendak Tuhan. Anda tidak lagi bereaksi, Anda merespons. Anda tidak lagi mengejar, Anda mendengarkan. Dan Anda tidak lagi takut, Anda percaya. Jadi jika Anda berada di ruang di mana semuanya terasa tidak pasti, J. Lo Joyce, Anda tidak tersesat. Anda terbangun, Anda menumpahkan yang lama untuk mengungkapkan yang ilahi. Anda melangkah keluar dari identitas berdasarkan trauma dan melangkah ke identitas berdasarkan kebenaran. Kebenaran yang ditemukan dalam firman. Kebenaran berbisik oleh Roh. Kebenaran yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Dan begitu kebangkitan ini dimulai, itu tidak dapat dibalik. Itu hanya bisa tumbuh. Karena begitu Anda telah melihat melalui mata iman, tidak ada yang terlihat sama. Setiap keluarga memiliki rantai tersembunyi. Siklus kemiskinan, kecanduan, keheningan, kebencian. Dan di setiap generasi, sering ada satu orang yang melihat semuanya dan berkata, "Itu berakhir dengan saya." Orang itu yang terpilih. Anda tidak dilahirkan dalam keluarga Anda untuk mengulangi kisah mereka. Anda dilahirkan untuk menulis ulang. Rasa sakit yang Anda rasakan ketika Anda melihat disfungsi bukan hanya empati. Roh Anda mengenali tugasnya. Anda tidak dipanggil untuk mentolerir kutukan. Anda dipanggil untuk menghadapinya. Seperti Musa yang berdiri di hadapan Firaun, Anda berkata, "Biarkan orang-orang saya pergi." Doa Anda membajak melalui benteng generasi yang telah berlangsung beberapa dekade. Dan dengan setiap langkah kepatuhan, Anda memenuhi kata-kata Yesaya 58:12. Anda akan disebut pelengkap dinding yang rusak, pemulih jalanan dengan tempat tinggal. Tapi inilah sentuhannya. Breaking cycle seringkali tidak terlihat heroik. Sepertinya sesi terapi. Seperti belajar mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Seperti memilih untuk tidak berteriak kembali. Seperti meminta pengampunan bahkan ketika Anda bukan orang yang menyalakan api. Sepertinya menolak gosip, meskipun itu adalah tradisi keluarga. Pilihan kecil dan tenang ini
mereka bergema keras di dunia spiritual. Mereka adalah tindakan pemberontakan terhadap perbudakan generasi. Dan meskipun keluarga Anda mungkin tidak memahaminya, surga bertepuk tangan setiap kali Anda memilih kesembuhan daripada bahaya. Yesus tidak hanya datang untuk menyelamatkan jiwa. Dia datang untuk membebaskan tawanan. Dan beberapa tawanan itu memiliki nama belakang Anda. Dipilih bukan berarti Anda lebih baik. Itu berarti Anda sadar. Bangun secara spiritual. Anda melihat alasan lain apa? Anda merasakan apa yang ditekan orang lain. Dan kesadaran itu menjadi tanggung jawab. Anda telah menjadi orang yang mengajukan pertanyaan sulit, untuk melakukan percakapan yang canggung, untuk mengganggu kedamaian demi kebenaran. Dan ya, gangguan itu suci. Karena Yesus berkata dalam Matius 10:34, "Saya tidak datang untuk membawa kedamaian, tetapi pedang. Pedang kebenaran, pedang wahyu. Dan kadang kebenaran itu terbagi sebelum sembuh. Batas Anda sakral. Ketika Anda berhenti mengaktifkan perilaku beracun. Ketika Anda memilih istirahat daripada bekerja berlebihan untuk membuktikan nilai Anda tidak egois. Anda menjadi spiritual. Ini bukan hanya perubahan gaya hidup. Mereka adalah deklarasi. Setiap kali Anda memilih untuk bertindak secara berbeda, Anda bernubuat tentang garis keturunan Anda. Anda berkata, "Dari titik ini ke depan, kami berjalan dalam kebebasan." Ini bukan pemberontakan. Itu adalah penebusan. Penebusan melalui iman dipandu oleh terang Alkitab di bawah otoritas Yesus Kristus, selaras dengan hati Allah. Jadi, jika Anda merasa seperti domba hitam, pemberontak, yang disalahpahami, mungkin itu karena Anda tidak pernah dimaksudkan untuk berbaur. Anda seharusnya menonjol dan memimpin. Seperti Esther, Anda ditempatkan di keluarga Anda untuk waktu seperti ini. Esther 4:14. Anda di sini bukan untuk mempertahankan ceritanya. Anda di sini untuk mengubahnya. Dan keberanian Anda untuk memecahkan pola-pola ini adalah menanam benih kebebasan selama beberapa generasi yang akan datang setelah Anda. Jika Anda yang dipilih, kemungkinan Anda merasa sendirian. Bukan jenis kesepian yang berasal dari terisolasi secara fisik, tetapi jenis yang menghantam Anda bahkan di ruangan yang ramai. Ini adalah rasa sakit yang tidak terlihat, tidak benar-benar. Anda mencoba menjelaskan hati Anda, visi Anda, panggilan Anda, tetapi kata Anda mendarat di tanah yang dangkal. Mereka tidak mengerti. Bukan api Anda, bukan kelaparanmu, bukan air mata Anda. Dan itu, sayang, adalah salah satu beban terberat dari yang dipilih. Bahkan Yesus dikelilingi oleh 12 murid, masih dikatakan dalam Matius 26:40. "Tidak bisakah kamu mengawasi denganku selama 1 jam? Kesepiannya bukan dari tidak adanya orang. Itu dari tidak adanya pemahaman. Anda mungkin disebut terlalu dalam, terlalu intens, atau bahkan gila. Tapi itulah yang terjadi ketika Anda berjalan dengan iman di dunia yang mengidolakan logika. Orienif, orang terdekat Anda sering melawan pertumbuhan Anda. Evolusi Anda mengancam kenyamanan mereka. Penyembuhan Anda mengingatkan mereka pada luka mereka. Dan keberanian Anda menyinari kompromi mereka. Jadi mereka mengejek, mereka meminimalkan, atau lebih buruk, mereka memberhentikan. Tapi izinkan saya mengingatkan Anda, penolakan sering diarahkan. Tidak semua orang dimaksudkan untuk berjalan dengan Anda, dan tidak apa-apa. Tuhan memiliki sejarah memanggil orang keluar dari zona nyaman mereka ke tempat yang sepi, perbudakan, di mana kebisingan berhenti dan roh berbicara. Jalur ini bukan untuk tepuk tangan. Ini untuk penyelarasan. Dan terkadang bahwa penyelarasan itu membutuhkan koneksi. Tapi apa yang terasa seperti kehilangan seringkali memangkas ilahi. Yesus mengajar dalam Yohanes 15:2 bahwa cabang-cabang yang menghasilkan buah adalah orang yang dipangkas. Mengapa jadi mereka bisa menghasilkan lebih banyak buah? Itulah yang terjadi pada Anda. Anda tidak dihukum, Anda sedang dimurnikan. Keheningan di sekitar Anda bukanlah tanda pengabaian. Itu adalah keheningan di hadapan yang sakral.
Tuhan akan mengungkapkan sesuatu yang hanya bisa dibawa oleh sunyi. Jadi jangan lari dari kesepian Anda. Masukkan, merangkulnya. Ada emas di gua itu. Menjadi disalahpahami bukan berarti Anda tidak berurutan, seringkali berarti Anda berada di depan waktu Anda. Nuh disalahpahami. David diabaikan, Joseph dikhianati. Namun masing-masing dari mereka membawa cetak biru ilahi yang tidak bisa dirasakan orang lain. Seperti mereka, hidup Anda tidak perlu masuk akal bagi orang lain. Itu hanya perlu setia kepada orang yang memanggil Anda. Terus muncul, terus berdoa, terus bergerak dalam iman. Anda tidak perlu validasi saat memiliki visi. Alkitab berkata dalam Galatia 1:10, "Jika saya masih berusaha menyenangkan orang, saya tidak akan menjadi hamba Kristus." Biarkan kebenaran itu membebaskan Anda, dan dalam kesendirian Anda ketahuilah ini: Anda tidak sendirian. Surga melihatmu. Tuhan berjalan bersamamu. Yesus memahami Anda. Setiap air mata yang Anda menangis adalah doa. Setiap desah adalah lagu ibadah. Dan suatu hari, orang yang sama yang salah memahami isolasi Anda akan mengagumi transformasi Anda. Karena yang dipilih sering disembunyikan sebelum terungkap. Dan wahyu itu akan datang. Tapi pertama-tama rangkullah keheningan suci ini. Biarkan itu membentuk Anda untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, mengapa itu harus menyakitkan sebanyak ini? Jawabannya sederhana namun sakral. Anda sedang dalam pelatihan. Bukan jenis pelatihan yang dapat Anda lihat. Ini spiritual, ilahi, abadi. Tuhan tidak mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang kecil. Dia mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang suci. Sesuatu yang membawa bobot warisan dan tanggung jawab takdir. Setiap pengkhianatan, setiap penundaan, setiap musim keheningan bukanlah kecelakaan. Itu adalah bagian dari kurikulum. Dan seperti guru yang baik, Tuhan tidak berbicara selama ujian. Tetapi firman-Nya yang kudus, tak tua, remains. Karena aku tahu rencana yang aku miliki untukmu, kata Tuhan, dalam Yeremia 29:11, dan rencana itu membentuk Anda menjadi berikutnya.